guys, ini dia penerus dari W68 Smartwatch dengan fitur yang lebih komplit. Ada fitur Bluetooth call-nya juga guys. Nanti kita coba semua fiturnya. Di video ini saya akan mengulas smartwatch Q99 ini dari desain, ukuran, fitur, setting, dan hands-on. Pastiin kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan konten berikutnya guys. Saya Freddy dan ini dia Q99 Smartwatch. Lihat untuk kemasannya ini cukup besar ya guys, warna putih, berbeda dengan W68 yang bentuknya kotak panjang. Di dalamnya ini tersedia dua pasang strap warna hijau dan hitam. Di bagian dalam kemasan ada charger model dock charging, bentuknya kotak ya seperti mesh fit gitu. Dan user manual. User manualnya ini untuk app-nya bisa download, namanya Phoneware. Nanti kita coba pairing ya guys. Oke, saya coba untuk memasang strapnya ini, tekan di bagian ininya guys dan dorong. Yap, cukup mudah ya. Sepertinya yang W68 juga bisa diganti strapnya guys, seperti smartwatch Q99 ini. Bagi yang pakai W68 bisa kasih infonya ya guys di kolom komentar. Yang belum lihat juga W68 bisa lihat di kanan atas guys, saya ada reviewnya. Harga smartwatch Q99 ini $25 di website luar. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Untuk harga di Indonesia sendiri sekitar 500 ribuan. Cuma harga bisa sewaktu-waktu berbeda ya guys. Beratnya sendiri ini cukup ringan guys, cuma 55,7 gram. Kalau dilihat sekilas nih smartwatch benar-benar keren, mirip dengan smartwatch branded gitu ya, dan lebih mirip dengan W68 yang pernah saya review sebelumnya guys. Kita lihat di bagian sebelah kirinya ini ada lubang speaker. Di bagian sebelah kanannya ada tombol on off. Yang lubang kecil ini adalah mic untuk telepon ya guys. Nanti kita tes untuk fitur teleponnya. Dan ini adalah tombol berjendol gini guys, tombolnya untuk back ya, kembali. Untuk di bagian belakangnya ini ada heart rate sensor dan di bawahnya konektor charger, belum magnet ya. Material case-nya ini sudah dari alloy guys, cukup kuat lah ya, warna hitam. Oke, langsung aja kita hidupkan. Untuk menghidupkannya tekan bagian tombol ini guys, tekan dan tahan ya. Layarnya sendiri ini sudah IPS ya guys, dengan ukuran 1.54 inch. Resolusinya 240 x 240 pixel. Kita ukur untuk lebar diameter case-nya ini 37,4 mm, cukup kecil ya. Yang berbeda itu di bagian tingginya guys, ini 44,7 mm. Tebalnya ini 12,8 mm. Untuk strapnya sendiri lebarnya 21,3 mm. Mungkin nanti bisa diganti dengan strap stainless ya, rantai Milanese. Kita lihat untuk fiturnya guys, ini tampilannya mirip-mirip dengan W68 ya guys. Yang berbeda semua ikonnya. Untuk smartwatch Q99 ini semuanya berfungsi guys. Sampai yang di bagian kecil-kecilnya ini untuk telepon berfungsi guys. Dan kalau kalian ya puyeng ya guys, pakai menu kayak gini, bisa pilih main menu style dan pilih for apps. Bentuk menu for apps ya seperti ini guys, jadi lebih mudah untuk lihat menunya. Cuma rasa kerennya jadi berkurang. Di sini kita lihat ada phone book atau buku telepon ya, bisa menyimpan sampai 400 kontak. Lalu ada kalender, kita bisa lihat kalender bulanannya guys, keren nih. Ada alarm, music player. Nah, ini ada penyimpanan file manager, kecil ya guys, penyimpanannya mirip-mirip Android telepon gitu ya guys. Ada pedometer. Di sini kita bisa lihat history pedometer kita guys. Bisa simpan datanya sampai 7 hari. Lalu ada goal, target kita guys. Di sini kita bisa lihat gender, tinggi badan, berat badan. Untuk back bisa slide ke kanan. Ini sleep data. Yang tahu Siri ini untuk apa bisa komen di bawah ya guys. Heart rate seperti ini tampilannya. Ini untuk ubah watch face, tersedia 10 pilihan watch face, lebih banyak dari W68 ya guys. Ini wake up gesture.
Wow, ada kalkulator juga guys. Canggih and complete bener nih smartwatch. Ada stopwatch juga. Power saving. Ini adalah tema. Kita bisa ubah seperti ini guys temanya di bagian latar belakangnya ya. Di sini setting brightness, kecerahan layar. Bagian setting ini banyak pengaturan yang bisa kita setting guys, seperti screen timeout bisa disetting sampai 60 detik. Ya, 1 menitan ya. Ini ada blood pressure, berjalan secara dinamis. Ini saya coba untuk fitur sportnya. Seperti ini guys tampilannya. Ini ada history, kita exercise. Ada setting volume juga. Ini main menu style. Ketika dipakai ke tangan saya, strapnya ini terasa kebesaran guys di tangan saya. Di bagian smartwatchnya juga berasa ketebalan ya guys. Mungkin lebih cocok yang H55 smartwatch diameternya 40 mm. Ini saya coba tes pakai strap yang warna hijau ya guys. Kira-kira menurut kamu bagus yang mana guys? Nanti bisa tinggal di komentar ya guys. Untuk pengecasannya seperti ini, bisa dipasang ke dock chargingnya ya guys. Lama pengecasannya bisa sekitar 2 jaman. Kapasitas baterainya sendiri 240 mAh, bisa bertahan sekitar 3 harian. Untuk app-nya kita bisa download di Play Store, namanya adalah Phoneware yang nomor 3 ini ya guys. App-nya ini masih dalam bahasa Chinese ya guys. Setelah masuk, ini tampilannya seperti ini guys. Lalu untuk pairing, pilih Find Your Bracelet. Pilih yang Q99. Ya, ini sudah terkoneksi. Di message push, kita bisa aktifkan aplikasi yang akan terhubung ke smartwatch seperti Nono Live dan lain-lain. Ini adalah pengingat untuk bergerak ya guys. Dan ini adalah contoh notifikasi masuk seperti WhatsApp, Instagram, dan panggilan masuk. Oke guys, semoga video ini bisa membantu, bermanfaat, dan menjadi rekomendasi buat kalian. Jika suka dengan video ini, silahkan like, dan tidak suka bisa di dislike. Saya Freddy, thanks for watching, and see you next video. Tes 1 2 tes 1 2 tes.